Di 2019 terjadi seperti itu dan di partai-partai lain karena itulah realita demokrasi kita. Partai menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita. Di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu. Dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing dapil. Pejuang yang beneran loh ya. Pak, tapi ini ya ketika ada kader yang memberikan dukungan beda dari pimpinan partainya, itu yang kemudian menjadi pembahasan bahwa jangan-jangan ini strategi dari P3. Gak apa-apa deh, kader bawah-bawah dukung yang lain karena memang secara survei yang didukung oleh ketum ini mungkin paling corot ibaratnya peringkatnya. Saya minta kepada Bang Arwani Tomafi ketika banyak yang mengatakan apa jangan-jangan ini strategi P3 ini politik dua kaki, Bang Arwani. Ya, jangan terlalu berspekulasi jauh seperti itu ya. Kami ini kan partai punya kebijakan, punya keputusan resmi di dalam pemilu kali ini. Jadi saya pastikan tidak ada dua kaki seperti itu. Komitmen kami jelas bagaimana kami mengawal konstitusi partai, keputusan Rapimnas 5, 6, 7, ya 8 semua kita amankan. Jadi tidak ada bahwa misalnya nanti ada putaran kedua ya, tapi kami nggak berani mengandai-andai karena menurut catatan dan juga hasil kerja kami, posisi pasangan 03 masih sangat berpeluang untuk maju ke putaran kedua gitu loh. Jadi ini kompetisi yang biasa saja. Saya katakan banyak sekarang ini kader-kader partai berbeda pilihan ya dengan partainya dalam soal pilpres gitu loh. Oke. Jadi udah ya. Baik. Jalan saja, yang penting partai punya ruang juga ketika harus ada penertiban ya, dirasa melakukan satu langkah-langkah yang mengganggu konsolidasi soliditas partai ya, kita tentu semua partai tentu juga akan melakukan hal itu kan. Bang Arwani, kalau ada yang mengatakan dukungan dari sejumlah kader P3 ini membuat pilpres jadi satu putaran, Prabowo Gibran jadi pemenangnya, wah ini gimana? Ya itu nanti Mas Habib syukuran ke saya nanti itu, traktir saya. Tuh, bagaimana? Mas Habib boleh itu dikomentari. aja kalau repot, udah. Iya. Semuanya kan sekarang bekerja. Ya, semuanya itu bekerja keras. Mas Habib, kita semua bekerja keras ya. Harus memenangkan calonnya masing-masing. Itu etika. Maka menurut saya, pandangan kami, etika itu tetap penting ya, Fatsun ya. Udah, saya kira apa yang dilakukan teman-teman untuk bekerja keras, merayu, ya, merayu orang lain, ya itu sah-sah saja gitu loh. Enggak misalnya, ya susah juga tiba-tiba kok ada orang sadar, aku tak ikut sana gitu kan. Ya menurut saya memang harus ada rencana bagaimana membuat mereka berpaling dan sebagainya. Saya kira itu biasa Dapat saja. saya. Ada rencana Bang Habib untuk membuat kader P3 berpaling, kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya, gimana? Ya faktanya kan kita dihubungi ya, kita dihubungi. Tapi sama seperti sampaikan Pak Sandi tadi, ya bahwa nggak ada yang salah. Justru Pak Sandi contoh paling konkret tentang pembicaraan kita hari ini. Pak Sandi, kader kami, cawapres kami, dulu periode 2019, berkomunikasi dengan P3 ya. Dengan intensi menjadi wapres diajukan oleh P3, padahal sudah fix dalam putusan Rapimnas kami, capres kami the one and only adalah Pak Prabowo. Tapi coba cek jejak digital kami, pembicaraan kami soal Pak Sandi ini.
yang dilakukan Pak Sandi waktu itu. Ada nggak yang negatif? Nggak ada kok. Saya sendiri bahkan berkali mengatakan, apakah keputusan Pak Sandi berkomunikasi dan kemudian pindah ke P3 sesuatu yang salah? Saya nggak katakan salah. Apakah sesuatu yang buruk? Enggak. P3 juga partai politik yang punya tujuan mulia. Baik. Namanya politik itu kan begitu. Ada 3 hal yang kita perjuangkan dalam politik. Ideologi, politik, organisasi. Kalau misalnya 3-3 yang kita bisa perjuangkan di satu partai yang sama, nggak ada masalah. Oke. Tapi misalnya dia ideologi sama dengan Gerindra. Tetapi kepentingan politiknya berbeda. Ya monggo saja. Dan pilihannya ke P3. Partai bapak kita P3 ini, partai yang bagus juga gitu kan. Orang-orang tua kita kan kebanyakan P3 semua kan ya. Artinya bukan sesuatu yang jelek ketika misalnya Pak Sandi sekarang ada di P3. Demikian juga kalau ada orang yang merasa perjuangannya bisa diperjuangkan di Gerindra. Tentu kami sangat terbuka. Saya jadi mau nanya, Gerindra nggak masalah kadernya ke P3. P3 juga nggak masalah kadernya ke Gerindra. Ini sebenarnya apa? Jangan-jangan P3 sama Gerindra ini belakangnya satu periuk kali ya? Bang Arwani. Sama-sama sebangsa dan setanah air ya. Jadi gini loh Mbak, jadi apa yang dilakukan oleh Bang Sandi itu kan menjaga dan berjalan dalam ranah etika ya, mundur dari partai, beda pilihan atau punya kepentingan lain. Jadi harus ada kalau memang punya keinginan untuk wah saya kok kayaknya cenderung berbeda nih gitu. Saya kira di partai kan ada mekanisme, ada ruang untuk berdiskusi ya, rapat atau menyampaikan sesuatu. Jadi itu yang namanya tadi koordinasi yang menurut ada, tapi tidak ada koordinasi. Bahkan ada beberapa caleg yang ya, ada caleg yang terkonfirmasi namanya dicatut gitu loh. Jadi hanya kalau memang pada akhirnya seperti itu, ya ini demokrasi kita sah-sah saja gitu loh. Yang penting bagi kami sih nggak ada paksaan, tapi ya harus legowo gitu loh. Kadernya membelot fix dipecat Bang Arwani. Jangan pakai jas P3, jangan pakai nama jas P3 gitu loh. Harus menghargai gitu. P3 organisasi. Kalau pribadi-pribadi punya hak politik ya tentu siapapun harus menghargai gitu. Bang Arwani. Itu yang harus dipahami. Bang Arwani, kadernya membelot fix dipecat dari partai? Ya, ada sanksi pemecatan, ada sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan, Dewan Pimpinan, dan ada juga peringatan. Kita lihat sejauh mana. Tapi untuk koordinator, ya juru bicara atau koordinator yang kemarin sama-sama kita lihat, ya opsinya ya pemecatan sebagai anggota. Mas Panggi, berlebihan nggak sih kalau misalnya ada yang mengatakan masyarakat, buat strategi saja ini ya, sebagian di sana, sebagian di sini? Iya, saya nggak tahu ya. Cuma partai politik kalau kemudian bermain dua kaki tadi ya, sengaja untuk menaruh di Prabowo, kemudian ada juga di Mas Ganjar untuk persamaan kepentingannya nanti mudah-mudahan siapapun yang menang ada mendapatkan jabatan kekuasaan kan begitu. Tapi bagi saya sih nggak etis juga partai politik kalau seperti itu kan. Jadi menurut saya sih memang partai politik harus setelah ada keputusan, ada kebijaksanaan, ada konsensus dan ada kemudian membentuk sebuah rekomendasi sudah diputuskan secara besar, tiba-tiba ada yang membelok kader, ada yang merasa tidak sejalan, itu artinya memang sebaiknya tadi berhenti kan begitu tanpa harus memakai baju P3-nya, berhenti dan kemudian menyatakan dukungan. Nah, kemudian yang kedua begini, Ca, ini apakah ini juga terpengaruh oleh mazhab bandwagon effect? Mazhab bandwagon effect itu adalah mazhab hasil survei selama ini yang menunjukkan Ganjar ini kan elektabilitasnya dianggap kalaupun ada kenaikan tapi nggak signifikan, bahkan ada penurunan, trennya tidak terlalu baik misalnya. Nah itu juga yang mungkin membuat loyalitas, membuat standar ganda dan bagaimana kedisiplinan tertib partai itu terganggu di kader akar rumput. Atau memang dulu kader-kader P3 ini sebetulnya tidak ikut tegak lurus dengan DPP. Mungkin grassroots akar rumputnya itu justru dukungannya lebih cenderung ke Pak Prabowo, strike ticket voting.
artinya terjadi split ticket voting antara dukungan DPP dengan grassroots kader P3. Oke. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Mas Habib, ada yang mengatakan, kalau lo memang Prabowo Gibran secara survei seindah, sehebat yang ada saat ini, duduk manis aja lah. Sudah pasti ibaratnya menang. Kalau sampai datanglah ketua TKN-nya ke sana, ini berarti butuh lagi dukungan. Ini apa jangan-jangan secara survei tidak seindah itu? Ya nggak ada yang berpikiran seperti itu, saya yakin ya. Semua orang kontestan pemilu selalu mencari konstituen sebanyak-banyaknya. Itu hal yang alamiah ya, dan yang pasti dilakukan oleh semua. Perkara lebih banyak yang artinya menghampiri ke kami, ya kami juga nggak bisa tolak, gitu kan ya, karena nggak ada aja kami berupaya mencari konstituen, apalagi ada konstituen datang, gitu kan ya. Apakah soal aturan di internal partai ada regulasi, ya kami paham, tapi kan kami nggak bisa masuk ke arah sana. Silakan saja, misalnya tadi soal pemakaian seragam dan lain sebagainya, itu kan persoalan di internal P3, silakan saja diselesaikan baik-baik, ya kan. Begitu juga kami ketika ada kader kami misalnya menyatakan dukungan ke paslon lain, ada juga Mbak, bukan hanya Pak Sandi, ada beberapa daerah ya. Kami lakukan juga penegakan hukum internal ya, penegakan etika internal, tapi itu domain kami. Kami nggak akan pernah menyalahkan partai atau paslon yang mendapat dukungan dari kader kami tersebut. Yeah. Ini yang saya bilang, saya sepakat dengan Mas Arwani ya. Ya inilah fakta politik di kita ya, bahwa memang ketiga kontestan pemilu ini ya kan secara ideologis kurang lebih kan sama. Di mata di mata pemilih ya, tujuannya sama-sama baik, track recordnya sama-sama baik ya kan ya, kapasitasnya sama-sama baik, kurang dan lebih aja di antara ketiga. Kalau dia merasa lebih sreg dengan salah satu paslon, bukan berarti yang lainnya buruk sekali, enggak juga gitu loh. Oke, Bang Arwani tanggapi dong. Walaupun secara survei Prabowo Gibran ini unggul, tapi kalau ada dukungan masuk, ya mau aja gitu. Atau jangan-jangan dari P3 mempertanyakan, ya kalau sudah banyak dukungan, ya ngapain lagi ngambil-ngambil kader P3 gitu. Gimana Bang Arwani? Sudah ditanyakan Mbak Tata, jadi nggak perlu saya tanyakan. Jadi biasa saja, ya nggak usah dibuat misalnya kok yang datang ketua TKN, ya nggak apa-apa. Kalau saya kira saya juga nggak mempertanyakan itu. Bagi kami ya ada ranah yang memang menjadi internal kami di P3. Toh memang ya saya katakan semua partai hasil survei itu mengatakan tidak ada yang 100% ya full dukungan partai politik itu ke satu capres, tidak ada. Ya semua partai termasuk. Nah, problemnya adalah sejauh mana gitu loh langkah-langkah partai, dan itu adalah hak masing-masing partai. Itu. Jadi kami tidak memperhatikan atau tidak tertarik untuk mempertanyakan lebih jauh motif-motif apa gitu saja. Itu biasa saja, dukung sana dukung sini. Yang nggak biasa itu ya yang harus kami tegaskan, kalau mau misalnya harus terpaksa punya pilihan lain ya tolong jas P3-nya itu dicopot, jangan mengatasnamakan partai, apalagi mengatasnamakan pimpinan, ya Dewan Pimpinan Pusat dan sebagainya. Kita punya ruang kok, ada nanti putaran kedua, ya. Toh nanti yang menang itu juga biasa, dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga akhirnya bersatu. Okay. Kita ini harus sama-sama ya memaknai ini dalam sebuah berarti kalau nanti Pak Prabowo menang bersatu lagi dengan P3 gitu ya? Ya ada yang saling menafikan. Kan belum tentu. Oh iya. Mayoritas survei sekarang kan, ya kan seperti itu. Mayoritas survei kan jelas masih banyak yang di luar 02 misalnya kan gitu loh. Jadi iya, kalau Ganjar Mahfud menang, Gerindra juga masuk. Kan ada mantan kader di sana ya. Politik cair.